Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kaifa halukum? Baik ya. Ustaz berdoa semoga kabar kalian selalu baik agar bisa mengikuti KBM dengan penuh semangat. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, adakah hari ini yang tidak masuk? Mungkin karena sakit. Kalau ada, kita doakan syafahullah, syafahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepadanya dan bisa belajar bersama kita kembali. Kalau mungkin ada yang tidak dapat menghadiri KBM online ini karena izin, semoga diberi kelancaran agar bisa menyelesaikan urusannya dan juga bisa belajar bersama kita kembali. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, silakan kalian absen terlebih dahulu secara urut agar Ustaz Dimas memudahkan untuk merekap siapa saja yang hari ini tidak hadir untuk Ustadz laporkan ya. Baik teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, sebelum kita mulai, afdalnya suatu kegiatan itu dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, seperti biasa juga sebelum kita mulai, Ustaz selalu berpesan jagalah kebersihan lingkungan kalian ya, walaupun itu tidak di kelas. Misalkan kalian berada di kamar, di ruang tamu, jagalah kebersihan lingkungan sekitar kalian. Bukan hanya kebersihan lingkungan, tapi kebersihan diri kalian. Ingat, Rasulullah bersabda, at-tuhuru satrul iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Sehingga banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari menjaga kebersihan. Selain pemerintah menghimbau kita untuk menjaga kebersihan, selalu cuci tangan, itu juga menghindarkan dari penyebaran virus ya, terutama di era pandemik seperti sekarang ini, penyebaran wabah corona yang sangat cepat. Ini adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang jauh-jauh hari Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua untuk menjaga kebersihan ya. Baik teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, sebelum kita mulai, sedikit nasihat dari Ustadz Dimas. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah nammamun. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman semuanya, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga seorang penghasut. Penghasut di sini adalah seorang yang menghasut untuk memecah belah, mengadu domba. Ya, jadi apalagi di era pandemik seperti ini, sengaja membakar amarah ya, agar terjadi kepanikan, agar terjadi penjarahan di mana-mana. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan semoga kita terhindar dari orang-orang seperti itu. Baik teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, baik kita akan mulai langsung saja. Kita akan masuk ke materi ya. Teman-teman semua yang Ustadz banggakan, hari ini kita belajar pelajaran yaitu seni budaya. Sedikit flashback tentang seni budaya. Seni adalah ekspresi jiwa manusia, sedangkan budaya adalah kebiasaan yang diturunkan. Sehingga kita bisa simpulkan, seni budaya adalah kebiasaan yang diturunkan berupa ekspresi jiwa manusia ya, hasil ekspresi jiwa manusia. Nah, teman-teman semuanya, banyak sekali seni maupun budaya di Indonesia ya. Contohnya ada lukisan, ada ragam hias, ada ukiran, ada anyaman bambu, ada senjata tradisional, kemudian juga ada drama, dan semuanya tercakup pada 4 aspek pada seni budaya, yaitu seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni drama. Untuk semester kedua kita akan cukup belajar seni rupa ya teman-teman ya, aspek seni rupa saja. Baik teman-teman yang Ustadz banggakan, seperti biasa, untuk pembelajaran yang Ustadz ampuh menggunakan kurikulum 2013, khususnya menggunakan project based learning, artinya pembelajaran berbasis project. Ada beberapa project yang kita pelajari dan harus kita selesaikan untuk mendapatkan ilmu di dalamnya. Nah, apa saja itu? Kita flashback karena pertemuan yang lalu juga Ustadz sudah sampaikan ya. Ada 8, yaitu project pemetaan materi, identifikasi dan desain, kemudian project action atau praktikum, kemudian presentation, portfolio, dan examination. Nah, kali ini kita harusnya kita sudah masuk ke project action yang pertama ya teman-teman ya. Karena pertemuan yang lalu itu sudah 2 project yang kita sudah lalui, yaitu project pemetaan materi dan project identifikasi dan desain atau rancangan. Nah,
Proyek pemetaan materi yang kita pelajari ya sesuai dengan KIKD yang sudah kalian catat di buku catatan, yaitu melukis seragam hias menggunakan media bahan alam. Contohnya apa saja? Ada pohon, ada kayu, talenan, bambu, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk memudahkan kalian mencari media yang tepat, apalagi di era pandemi kita nggak boleh sering keluar ya, maka kita gunakan talenan saja. Kalau ada bambu, kita gunakan bambu. Yang penting bahan media alam ya. Baik teman-teman semuanya, kalian juga sudah mengidentifikasi alatnya apa saja ya. Kemudian medianya apa, alatnya apa yang digunakan. Kemudian juga sketsa di pertemuan yang lalu kalian sudah membuatnya ya di talenan. Beberapa teman-teman kalian sudah membuatnya, ada juga yang belum. Nah, kali ini yang belum silakan membuat rancangan langsung saja, karena project action kali ini adalah langsung mewarnai sketsa yang sudah dibuat. Mewarnai sketsa yang sudah dibuat di pertemuan yang lalu. Dibuat pertemuan yang lalu. Ya. Nah, bagi teman-teman semuanya yang nanti sudah melakukan praktikum, nanti kalian hanya tinggal memvideo saja ya, agar project action pertama atau praktikum yang pertama ini selesai dengan lengkap. Oke, project action yang pertama ini yang perlu kalian siapkan. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu kenapa sih kita harus melalui project action. Project action atau praktikum yaitu melakukan tindakan atau praktik apa yang sudah direncanakan, sudah didesain. Nah, maka dari itu sebuah bangunan akan jadi ketika dilaksanakan, digarap. Bukan hanya di sketsa saja digambar, tapi sebuah bangunan itu akan terrealisasi kalau digarap. Begitu juga dengan project action. Kalau kalian mengidentifikasi, membuat rancangannya, tapi tidak dikerjakan, tidak dipraktekkan, maka nggak akan jadi. Maka hari ini kita akan praktekkan dengan project action yang pertama ya teman-teman. Oke, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, kemudian juga sketsanya juga kalian siapkan, videonya kalian siapkan, mulai mewarnai ya, mulai mewarnai teman-teman semuanya. Kemudian kalian hasil rekaman boleh kalian edit, kemudian kirimkan ke WA Ustadz Dimas untuk kita masuk ke penilaian. Nah, penilaiannya apa saja? Penilaiannya ada di sini teman-teman ya. Kita akan lihat. Penilaiannya, ini ada butir-butir penilaian. Yang pertama adalah kesesuaian temanya. Kalau kalian disuruh untuk membuat 3 ragam hias, yaitu flora, fauna, maupun geometris, tapi kalian membuat sketsa dan mewarnai bentuk di luar itu, maka nilainya kurang. Kalian juga membuat ragam hias flora, tapi nggak sesuai, nilainya juga kurang. Kemudian job desain atau rancangan sketsanya Ustadz sudah nilai di pertemuan yang lalu. Kemudian kebersihan tempat kerja. Dari video yang kalian ambil nantinya, itu nanti Ustadz bisa menyimpulkan bahwa tempat kerja kalian gimana sih, bersih atau enggak ketika melukis ya, belepotan ke sana ke sini, nilainya juga kurang ya. Kemudian kita nanti akan lihat hasilnya. Kemudian yang terakhir ini tidak wajib ya, plating atau penyajian bentuknya bisa kalian diberikan di plastik kado, kemudian diikat dengan menggunakan tali kabel tis ya, dan sebagainya. Kalau nomor 5 ini nggak terlalu penting, yang penting adalah hasil proyeknya nanti ya. Tapi bagi kalian yang punya banyak waktu sampai membungkus dengan plastik ya, kemudian atau memberi bingkai, itu lebih baik ya teman-teman ya, nilainya lebih baik. Oke? Ini penilaiannya, nilai 60 ke bawah, nilainya D, 60 hingga 70 C, 70 hingga 80 B, kemudian 80 hingga 90 A, 90 ke atas, 90 ke atas A, kemudian 80 hingga 90 B, 70 hingga 80 C, kemudian 69 hingga 70 D, ya, seperti itu. Oke teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, kita langsung saja mulai ya. Ada beberapa contoh dari teman-teman kalian yang sudah kemarin itu sudah mendahului praktikumnya. Padahal Ustadz belum belum menyuruh untuk praktikum, belum menyuruh untuk mewarnai, tapi sudah mewarnai. Beberapa di antaranya seperti ini, hasil buatan teman-teman kalian yang sudah diwarnai ya. Ini ada bunga-bunga seperti ini. Kalau ini sudah bentuk desain ya, ini hanya desainnya bagus. Kemudian ini sudah diwarnai ya pada talenan. Ini juga. Nah, teman-teman semuanya yang sudah diwarnai ini tetap Ustadz masukkan nilai praktikumnya. Namun tetap kalian punya kewajiban untuk merekamnya, kemudian memperlihatkan
mungkin bagaimana cara mewarnainya, kemudian langkah-langkah apa yang kalian buat, bentuk gambarnya ragam hias apa, misalkan bunga mawar, bunga melati, bunga matahari, bunga kaktus, silakan kalian sampaikan nanti di video ya. Tapi meskipun tidak kalian lakukan juga kalian sudah melakukan praktik, tetap Ustadz kasih nilai ya. Bagi yang belum sama sekali, saatnya kalian mewarnai, merekam dan mengirimkan ke Ustadz Dimas. Oke? Nah teman-teman semuanya, kenapa sih Tat kok sedikit-sedikit harus direkam? Kenapa sih Tat? Nah, karena di era sekarang seperti sekarang ini, video yang kalian hasilkan itu pertama meningkatkan imajinasi kalian, meningkatkan kreativitas kalian, membuat ide-ide yang bagus, kemudian tidak menghentikan daya kreasi kalian ya. Kalau hanya memfoto, kemudian kalian membuat istilahnya asal-asalan, itu nggak mendidik ya. Cara mendidik yang benar kalian bisa lihat di YouTube. Nah, di sini di YouTube saya akan berikan contohnya. Kalian bisa cari aja melukis media talenan. Nanti akan ada beberapa dari teman-teman kalian itu mengupload video pembuatan lukis di media kayu, khususnya talenan itu dengan bagus ya. Bahkan video yang mereka buat seperti ini, mereka menghasilkan dari video tersebut. Jadi bukan hanya melukis di talenan saja, video yang mereka buat itu juga menghasilkan. Nah, saya ingin teman-teman semua di rumah itu tuh bukan hanya melukis saja, tapi punya daya imajinasi lebih tinggi, lebih berpikir untuk menghasilkan dari karya-karya kalian ya. Maaf jika mungkin merepotkan, tapi ini sangat bermanfaat bagi kalian ya. Dan Ustadz Dimas sudah merasakan hal tersebut. Maka Ustadz Dimas ingin kalian juga merasakan apa yang ingin Ustadz dapatkan ya. Baik, kita akan lihat salah satu pembuatan ragam hias dari talenan lukis ya. Baik teman-teman semuanya, ini kita lihat salah satu buatan dari, ini ada iklannya ya. Bahkan videonya sudah ada iklannya. Nih kita akan lihat. Kita akan percepat saja teman-teman ya. Nah ini pembuatannya pertama ya. Ini adalah memberikan sketsa. Nah, kalian yang belum membuat sketsa segera dibuat. Nggak boleh langsung diwarnai. Sketsa dulu ya. Nih, di sketsa dulu. Nah, ini kalau kalian lihat di sini yang membuat itu bukan orang dewasa, teman-teman, tapi yang membuat itu anak SMP seperti kalian. Dan saya yakin kalian lebih daripada itu ya. Baik, teman-teman semuanya, kita akan percepat ya. Seperti ini. Dan ini perhatikan di sini, mereka juga bukan hanya berdasarkan imajinatif, tapi mereka juga melihat di internet ragam hiasnya. Ini ada tadi yang pegang HP tadi mana ya? Atau melihat gambar. Nah, jadi sketsanya melihat HP di situ tadi ya. Kemudian kalau sudah disketsa diberi garis tebal. Habis diberi garis tebal ada sketsanya, baru kalian warnai. Itu yang bagus ya. Jadi jangan hanya kalian melulu sudah difoto sudah, jangan, tapi videokan, abadikan, kemudian jadikan video kalian itu menjadi video yang luar biasa ya tentunya. Nah seperti ini hasilnya teman-teman, bagus kan? Saya yakin kalian tidak akan kalah ya. Saya yakin kemampuan kalian lebih dari itu ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Jangan batasi kreativitas kalian, karena kreativitas yang kalian hasilkan dari video-video itu pasti bisa menghasilkan seperti yang Ustadz dapatkan juga. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri perjumpaan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.